Sahabat, selamat datang kembali di acara Difabel Bisa Berkarya. Tadi sangat mengharukan ketika berbicara tentang ibu. Saya pun jadi sedikit bercerita tentang ibu, Masya Allah. Terlepas dari perjuangan ibu, alhamdulillah akhirnya Kang saya sempat mengalami tadi bekerja di bank. Hal apa yang membuat Anda bisa masuk ke sana, Kang saya? Karena kan yang saya tahu difabel itu sangat sedikit ya kesempatan untuk bekerja. Ya alhamdulillah, qadarullah memang saya wasilahnya jadi pimpinan direktur untuk koperasi syariah, Kang. Dari pengalaman itu ada peluang untuk masuk di perbankan. Tapi kalau masuk perbankan itu termasuk masa kelamnya saya, Kang. Saya nggak mau gitu, jadi itu masa saya kelam. Jadi salah satunya akhirnya saya diingatkan sama guru bahwa sudah berapa lama di bank. Dulu saya minta izin sama guru itu hanya 2 bulan, tapi saya ternyata hampir 2 tahun, lupa daratan, lupa lautan yang lain gitu. Alhamdulillah saya hijrah dan di situ Ibu Redo dengan saya keluar dari perbankan dan saya langsung menjadi marbot masjid. Nah, alhamdulillah. Sebentar. Dari perbankan ke marbot masjid. Ya. Hal apa yang mendorong Kang saya bisa ke sana? Yaitu ingatan dari Ustadz saya bahwa dulu makan babi di hutan itu halal, Kang, kalau dalam kondisi darurat gitu. Itu kalau kaidah bahasa Arabnya ada romi mahaduro, makan babi pun kalau misalnya kita memang tujuan untuk makan untuk sehari-hari itu maka halal gitu. Nah, itu yang saya perbankan dan itu saya diingatkan waktu itu saya makan babi halal, tapi ternyata saya ternak babi katanya 2 tahun katanya. Akhirnya udah Ustaz doakan saya mau hijrah keluar dan saya terakhir berbohong kepada perbankan itu, saya resign bahwa saya sudah dapat kerjaan yang lain. Tapi sempat sebentar di perbankan itu sempat mengalami hutang ya yang ya, jadi masa kelam itu. Jadi masa kelam beliau tuh ketika di perbankan bukannya malah memberi kepada ibu, malah banyak hutang gitu ya, banyak hutang. Saya spesial pun tidak pernah membagi ke ibu rezeki, bahkan saya juga ya lupa diri, lupa daratan gitu ya, lupa anak ya. Karena tadi biasanya kan fasilitas kartu kredit, Kang. Terus juga hal-hal yang lain secara duniawi ya. Kita itu diberikan fasilitas motor, bahkan pakai naik mobil walaupun tidak diberikan mobil gitu. Itu ya menurut saya bukan sesuatu yang saya banggakan. Karena ibu ya tadi, ibu lebih senang Asep kerja di marbot masjid daripada di perbankan. Itu yang alhamdulillah saya hijrah dari seorang marbot masjid dan di situ saya mencoba untuk terus perbaiki diri. Terakhir saya dengan gaji 700.000 di marbot masjid, saya bisa menjanjikan ibu 50 bahkan sampai 100.000 per bulan gitu. Itu jadi marbot masjid, gaji 700.000 bisa memberikan kepada orang tua. Bayar hutangnya dari mana, Kang? Allah mudahkan semua kalau kita hijrah, Kang. Walaupun saya itu hampir ratusan juta, Allah mudahkan. Kenapa? Niat untuk berhijrah gitu. Itu luar biasa. Ada yang bahasa perbankannya di restrukturisasi, di jadwal ulang. Ada yang memang saya cicil gitu. Ada yang memang dihapus total gitu. Itu luar biasa gitu. Jadi setelah itu saya benar-benar sudah tidak ada hutang piutang dengan perbankan. Ini menarik teman-teman. Ketika teman-teman ingin berhijrah atau Kang saya ingin berhijrah, alhamdulillah Allah mudahkan, walaupun secara nalar ya, secara nalar dengan hutang sekian ratus juta. Berapa ratus juta pada saat itu? 100 juta lebih. Masya Allah. 100 juta. Allah mudahkan Kang saya untuk hijrah dari sana, dari perbankan, akhirnya menjadi marbot masjid. Dan dalam jangka waktu berapa lama akhirnya bisa lunas? Selama saya di marbot masjid hampir 2 tahunan, Kang. Masya Allah. Jadi memang selama 2 tahun bekerja sebagai seorang untuk mencuci diri. Lalu 2 tahun di marbot masjid ya? Iya, 2 tahun jadi marbot, Kang. Masya Allah, ini luar biasa, ini sangat inspiratif teman-teman. Jadi memang sebenarnya kalau menurut Kang saya tadi, kalau harta itu bukan hanya bentuk banyak ya, tetapi bagaimana berkahnya. Berkah gitu ya. Itu saya, aduh. Benar. Akhirnya kalau ibu bilang bahwa ibu redo, ibu seneng, maka disitulah kata berkahnya, Kang. Nah dari situ berkah,
alhamdulillah saya juga merintis usaha yang lainnya, barbershop terakhir. Nah, luar biasanya alhamdulillah, jadi saya senang nih bisa di Bandung, bakal besar Bandung. Oke, step by step. Akhirnya kan saya beres secara piutang dan yang lainnya, menikah kan, setelah itu menikah. Setelah menikah, hijrah ke Bandung dan ke Darut Tauhid Peduli menjadi SSG ya Mas. Itu gimana tuh? Gimana tuh? Jadi saya profesi terakhir di Jakarta itu pangkas rambut, dan ada informasi lowongan untuk jadi customer service. Di kalau bahasa di situ lowongan customer service di Darut Tauhid. Nah, kan kalau saya di Darut Tauhid luar biasa. Terakhir saya ke Darut Tauhid itu 2006. Terus yang keduanya saya di 2018 itu di Desember perkiraan. Nah, saya ambil peluang itu, saya datengin, dan itu juga saya mencoba untuk ikhtiar karena niatnya memang memperbaiki diri terus. Alhamdulillah saya ditempatkan di salah satu yayasan difabel binaan dari DT Peduli gitu. Di refleksologi. Oh, jadi sebelumnya di refleksologi. Di refleksologi gitu. Oke, di situ pekerjaannya sebagai manajerial ya malahan. Manajerial saja gitu ya. Karena di sana luar biasa, dari mulai harus mendampingi teman-teman sahabat difabel yang lain ya, netra, teman tuli gitu. Dan saya juga customer service, dan juga ada pengalaman saya di perbankan itu pembukuan, Kang. Pembukuan. Saya bisa akunting pembukuan. Nah, saya di fungsinya di situ Tapi alhamdulillah makasih kepada di refleksologi, pada DT Peduli yang luar biasa. Wasilanya saya bisa hadir ataupun belajar di Darut Tauhid ini, Kang. Alhamdulillah. Akhirnya masuk ke SSG ya. Beriringan dengan bekerja di refleksologi, kan saya masuk SSG Santri Siap Guna. Jadi kalau SSG itu saya melihat karena memang sehari-hari di Darut Tauhid ya, 5 waktu di masjid saya lihat ada itu SSG Santri Siap Guna. Itu di teman-teman lah gitu, saya lihat gitu. Karena ini apa sih SSG gitu, saya cari tahu tentang IG-nya, websitenya segala macam. Jadi saya coba untuk memberanikan diri silaturahim ke sekretariat SSG ke Mako. Saya nanya, di sana itu ada yang sudah familiar ya, kenal ya, ada Abah Dadan, Abah Eyang Nur Hadi. Setelah saya salam, Eyang, saya boleh nggak ikut SSG gitu. dia mempertanyakan ini macam SSG, tahu Kang saya gitu. Ya belum juga sih, tapi nanti di SSG itu kalau bahasa sederhana itu membentuk sebuah karakter baku baik dan kuat. Baik itu secara akhlak gitu, akhlak, dia juga tauhid ya, belajar tauhid gitu. Nah, kuatnya itu ternyata memang ini dilatih semi militer, Kang. Jadi ini tantangan luar biasa semi militer untuk saya atau teman-teman yang difabel. Pertama di SSG itu kuat itu dari mulai long march itu hampir sekitar 12 jam, Kang, nggak berhenti itu. Berapa lama? Maksudnya berapa jaraknya berapa jauh? Bisa sampai 50 kiloan karena memang saya berangkat dari jam 9 pagi sampai sana itu jam 10 jam 11 malam. 50 km. Itu buat saya, buat teman-teman itu luar biasa. Jadi ada sesi long march ya? Ada sesi long march, bahkan juga ada yang kalau dari ketinggian itu kita harus terjun gitu dengan ikatan tali gitu, apa namanya istilahnya. Dan saya juga harus berenang, dewasa. Berenang, bisa berenang? Alhamdulillah, saya juga belajar renang. Karena di Bandung wasilanya saya ikut di MPC. Jadi atlet renang. Belum jadi atlet. Belum. Belum. Tapi sudah latihan. Latihan renang, ada sepak bola duduk, ada juga voli duduk gitu, Kang. Lalu akhirnya apa yang mendorong Anda berani gitu buat masuk ke SSG? Padahal kan notabene SSG itu sangat sulit ya, maksudnya perjuangannya sangat luar biasa. Tapi terus setelah itu malah masuk ke DT Peduli sebagai seorang yang memiliki kreativitas yang di dunia pangkas rambut ya. Luar biasa. Baik, teman sahabat, nanti kita lanjutkan kembali pembicaraan hangat ini. Saya potong dulu. Tetap di acara Difabel Bisa Berkarya.